Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Janawai dengan NIM S1S1 22099 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang terdapat pada materi yaitu mengenai Python Dictionary. Nah, di mana Python Dictionary ini digunakan untuk menyimpan nilai data dalam pasangan kunci dan nilai atau yang sering disebut dengan key dan value. Nah, seperti contoh yang di sini, di mana disdik itu merupakan dictionary yang dibuat menggunakan tanda kurung kurawal. Nah, di mana tanda kurung kurawal itu di dalamnya tersimpan data, yaitu keybreed itu nilai value-nya adalah Ford, kemudian key model, value-nya adalah Mustang, key tier, value-nya 1964. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga ada kamus adalah kumpulan yang terurut dapat diubah dan tidak mengizinkan duplikat. Nah, seperti contoh yang ada di sini, di mana kamus dituliskan dengan tanda kurung kurawal dan memiliki kunci serta nilai. Nah, seperti contoh yang di sini, mungkin kita langsung saja untuk pengimplementasiannya. Nah, di sini misalkan saya menuliskan siswa sama dengan tanda kurung kurawal. Nah, mahasiswa itu identik dengan NIM. NIM. Kemudian dua, kemudian NIM saya itu 22099. Kemudian di sini nama, kemudian di sini misal nama saya Ica Analai. Oh iya, di sini kita jangan lupa untuk menambahkan tanda koma. Nah, mungkin seperti ini contoh cara pengimplementasian dictionary. Nah, selanjutnya, di sini ada dictionary item atau item kamus, di mana item kamus diurutkan dapat diubah dan tidak mengizinkan duplikat. Item kamus disajikan dalam pasangan kunci dan nilai atau key dan value dan dapat dirujuk dengan menggunakan nama kunci. Nah, dan di sini baik. Nah, misalkan di sini saya menuliskan print, kemudian ini. Nah, untuk menampilkan menampilkan hasil yang ada di sini, di mana itu item kamus atau item dictionary itu disajikan dalam pasangan kunci dan nilai dan dapat dirujuk menggunakan nama kunci. Nah, misalkan di sini saya menuliskan mahasiswa. Nah, kemudian untuk menampilkan nilai data, misalnya saya ingin menampilkan nilai data yang di sini. Nama. Nah, di sini kita tinggal menuliskan nama. Ini nama. Nah, kemudian hasil yang keluar itu akan seperti ini. Nah, ini sudah tertampil seperti itu, di mana itu item kamus itu diurutkan dan dapat diubah dan tidak mengizinkan duplikat. Nah, misalnya saya ingin menampilkan NIM. Kita tinggal mengubah saja di sini NIM, kemudian hasilnya akan keluar. Oke. Kemudian di sini juga ada dipesan atau tidak diurutkan. Nah, di mana ketika kita mengatakan bahwa kamus diurutkan dan itu berbeda, berarti item-item tersebut memiliki urutan yang ditentukan dan urutan itu tidak dapat berubah. Nah, misalkan tidak berurut berarti item tidak memiliki urutan yang ditentukan. Nah, kita dapat merujuk ke suatu item yang menggunakan indeks. Nah, misalnya item item yang dapat diubah itu di mana dictionary atau kamus itu bersifat changeable. Artinya kita dapat mengubah, menambah atau menghapus item setelah kamus dibuat atau dictionary dibuat. Nah, misalkan kita ingin menghapus.
Sekarang kita ubah di sini nama kita ubah menjadi apa ya? Misalkan kelas atau jurusan. Kita tulis jurusan, kemudian titik dua, kemudian di sini misalkan jurusan informatika. Nah, hasilnya akan seperti ini. Oh iya, jangan lupa untuk mengganti di sini, mungkin ditampilkan. Nah, sudah muncul di mana dictionary itu atau kamus itu bersifat change, artinya kita dapat mengubah, menambah, atau menghapus item setelah kamus dibuat atau dictionary dibuat. Nah, sini juga duplikat tidak diizinkan, di mana kamus tidak boleh memiliki dua item dengan kunci yang sama. Nah, misalkan contoh yang ada di sini, misalkan di sini kita ingin menambahkan tahun lah. Mana ya? Kemudian bahkan ini di sini 2022. Oh ya, di sini jangan lupa koma. Kemudian di sini sama kita tambahkan year atau tahun. Di sini eh 2023. Sini jangan lupa koma. Nah, maka hasil yang hasil atau ya. Nah, maka yang hasil yang keluar itu hanya ada satu, di mana yang keluar itu hanya akan ada NIM dengan S11299, kemudian jurusan Teknik Informatika, year 2023. Nah, year 2022 itu tidak ditampilkan karena di dictionary Python ini atau kamus ini tidak dapat tidak diizinkan untuk menduplikatkan sebuah item, di mana kamu tidak boleh memiliki dua item dengan kunci yang sama. Nah, misalkan di sini kita ganti menjadi apa ya? Hmm, Bahkan kita diganti di sini menjadi jurusan, Islam, dan sini sipil. Maka hasil yang muncul itu ada NIM, jurusan sipil, kemudian nah, kenapa tidak ditampilkan? Karena eh, apa ya, key atau kata kuncinya itu sama sehingga akan menampilkan salah satunya saja. Nah, selanjutnya di sini ada dictionary like atau kamus panjang atau panjang kamus, di mana untuk menentukan berapa banyak item yang yang dimiliki kamus, kita dapat menggunakan len sebagai fungsi. Nah, seperti contoh yang di sini, mungkin kita langsung saja pengimplementasiannya. Misalkan di sini kita kita hapus ini dulu. Kemudian di sini kita tambahkan len. Hasilnya akan seperti ini. Nah, di mana di sini kan fungsi len itu yaitu untuk menentukan berapa banyak item yang dimiliki kamus. Nah, item yang dimaksud itu adalah ini. Nah, di sini kan itemnya ada berjumlah 3, maka dia akan menghasilkan 3. Nah, misalnya kalau kita tambahkan lagi di sini dengan di sini saja. Di sini nama
Baca monolit dengan tanda koma. Nah, maka nah dan apa ya? Dan item ini juga akan mengubah sesuai item yang telah kita cantumkan di sini. Maka dia akan otomatis akan bertambah. Nah, semisalnya kalau itemnya 3, maka hasilnya yang keluar adalah 3. Kalau semisalnya itemnya itu 4, maka yang keluar tuh otomatis bakal 4. Nah, kemudian kemudian di sini juga ada item kamus atau tipe data, di mana nilai dalam item kamus dapat berubah tipe data apapun. Nah, seperti contoh yang ada di sini. Misalnya, misalnya di sini kita tambah menjadi yang ke, dan di sini 2020, kemudian 2022, kemudian 2023. Nah, otomatis yang akan muncul itu, iya, kita hapus sini remnya. Nah, otomatis yang akan muncul itu adalah NIM, nama, jurusan, sama year, di mana dalam dalam item kamus atau tipe data ini nilai dalam item kamus dapat berubah tipe data apapun. Nah, seperti yang ada di sini tipe datanya, di mana career itu memiliki value dengan 2020, itu 2022, 2023, 2020, 2022, 2023. Nah, di sini juga tipe data yaitu bisa berupa string, integer, boolean, begitu. Nah, selanjutnya di sini ada type atau jenis. Nah, di mana dalam prefix Python, kamus atau dictionary itu didefinisikan sebagai objek dengan tipe data dict. Nah, seperti yang di sini kelas dict. Nah, contohnya itu seperti ini, di mana misalkan kita menggunakan tipe, kita tambahkan di sini type. Kemudian hasilnya, nah ini sudah dalam di sini menunjukkan bahwa dalam apa ya eh, dalam dictionary mahasiswa itu merupakan kelas dik, di mana jenis-jenisnya itu adalah kelas dik. Karena apabila kita menggunakan type, otomatis dia akan menunjukkan apakah ini benar kelas dik atau bukan. Karena dalam jenis di sini atau type ini yaitu dari perspektif Python, kamus atau dictionary didefinisikan sebagai objek dengan tipe dict. Nah, yang contoh di sini dan kemudian juga hasilnya di sini menunjukkan bahwa benar-benar ini tampilan ini adalah merupakan kelas dict atau dictionary. Nah, kemudian di sini ada dedik konstruktor dik, di mana dimungkinkan juga untuk menggunakan konstruktor dik untuk membuat kamus. Nah, contohnya seperti ini, di mana contoh dari konstruktor dik itu seperti ini, tetapi yang membedakan itu bahwa kita dapat membuat kamus itu tanpa menggunakan tanda kurung Kurowa, di mana kita hanya perlu menambahkan dik. Nah, mungkin kita langsung coba saja. Dik, kemudian di sini. Nah, untuk semua item-item di sini, yaitu kita pindahkan ke sini, ke dalam kurung ini. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita modif saja, di mana yang di awalan tadi kita eh, harus menggunakan tanda kutip 2, ini kita hapus saja. Ini.
Nah, selanjutnya untuk tanda titik dua ini mungkin kita akan ganti menjadi tanda sama dengan. Nah, kemudian ini tinggal kita rapikan saja. Jika sudah seperti ini, nah untuk print type-nya ini kita mungkin masih bisa kita gunakan di mana kita untuk menentukan kita dapat menentukan bahwa apakah dengan menggunakan dict ini masih disebut kelas dict atau tidak. Nah, hasilnya ternyata dengan menggunakan dict ini itu masih dikatakan dengan tipe kelas dict. Nah, di sini juga jika kita ingin membuat kamus tanpa tanpa menggunakan tanda kurung kurawal, mungkin kita dapat menggunakan dengan tanda dik ini untuk membuat suatu kamus gitu. Nah, kemudian selanjutnya itu Python Access atau Python Access Item Kamus. Nah, di mana access item ini itu kita dapat mengakses item kamus dengan mengacu pada nama kunci di dalam tanda kurung siku. Nah, seperti ini, di mana ini adalah salah satu contoh mengakses akses item. Nah, di sini di mana ini kita hapus, di mana untuk mengakses item itu kita hanya mengacu pada nama kuncinya saja. Nah, di sini kita tik item yang ingin kita munculkan. Misalkan di sini saya ingin memunculkan item nama, kemudian hasil yang keluar adalah ini. Nah, di mana di sini apabila kita misal kita menuliskan kata kuncinya saja atau key-nya saja, maka dia otomatis akan menampilkan sesuai apa yang kita perintahkan. Nah, kemudian di sini juga ada eh, metode yang disebut dengan get yang akan memberikan kita hasil yang sama. Nah, sebenarnya get dengan akses tadi sama, tetapi di sini tinggal coba kita tambahkan get. Kemudian di sini item yang ingin kita get, item yang ingin kita tampilkan, misalkan nama juga. Nah, otomatis akan muncul di mana get dan akses ini sebenarnya memiliki fungsi yang sama di mana kita bisa mengakses item itu dengan mengacu pada kata kuncinya saja. Nah, di sini dari kedua ini kita bisa memilih apakah kita ingin menggunakan get atau kita hanya menggunakan tanda kurung siku atau dengan mengakses item. Nah, di sini juga ada dapatkan kunci, yaitu metode ini atau case yang akan mengembalikan daftar semua kunci dalam kamus. Nah, di sini kita ketikkan case. Nah, kemudian hasil yang keluar adalah NIM nama jurusannya, di mana fungsi case ini yaitu yang menarik semua item-item dan menampilkannya secara terlens. Nah, di sini juga di mana case ini berfungsi untuk mengembalikan data semua kunci dalam kamus. Nah, kunci-kunci yang ini yang akan dikembalikan dalam case. Nah, selanjutnya kemudian di sini ada tambahkan item
baru ke kamus asli dan lihat apakah daftar kunci juga diperbarui. Nah, seperti contoh yang ada di sini, langsung saja. Ini kita hapus, kemudian tambahkan mahasiswa .gk titik c. Kemudian di sini juga mahasiswa yang akan, misalkan di sini kita mengganti sama dengan nah, di sini kita tambahkan print, kita lihat mahasiswa, sini juga print mahasiswa. Nah, di sini ini adalah dictionary mahasiswa yang asli. Nah, di sini di bawahnya sini adalah dictionary mahasiswa yang akan kita tambahkan atau yang kita ubah. Lebih tepatnya ubah. Nah, kemudian di sini juga jangan lupa tambahkan print. Nah, oh ya, di sini juga tambahkan S. Kemudian, nah, di sini dimana tampilkan di sini bahwa yang di atas ini adalah dictionary mahasiswa yang asli atau yang pertama. Kemudian di bawah sini adalah dictionary mahasiswa yang baru yang telah kita ubah. Dimana di sini saya mengubah jurusan yang kayaknya itu jurusan, kemudian itemnya yang pertama itu informatika. Nah, di sini kita ubah menjadi sipil. Oke. Selanjutnya, kemudian di sini ada Python ubah item kamus, di mana di sini ada ubah nilai. Kemudian di sini kita dapat mengubah nilai item tertentu dengan mengacu pada nama kuncinya saja. Nah, seperti ini contohnya. Nah, yang dimaksud itu adalah seperti ini, di mana kita dapat mengubah nilai dengan mengacu pada nama kuncinya saja, seperti yang ini. Di mana di sini kita dapat mengubah Kate, yaitu jurusan, kemudian di sini kita isikan value yang kita ingin ubah, di mana yang pertama itu informatika, kemudian kita ubah menjadi sipil. Nah, itu adalah yang dimaksud tentang bagian sini, yaitu mengubah nilai. Nah, oke. Kemudian di sini ada update dictionary, di mana update akan memperbarui kamus dengan item dari argumen yang diberikan, di mana argumennya itu berupa kamus atau objek yang dapat diubah dengan pasangan kunci dan nilai atau key dan value. Nah, pengimplementasiannya seperti tadi, sama dengan yang pertama tadi itu menilai, tapi di sini kita perlu menambahkan update, yaitu dengan cara menambahkan update. Kemudian ini item key dan value-nya ini kita masukkan ke sini. Ini kita hapus saja. Tapi di sini kita gunakan menjadi dictionary, yaitu dengan menggunakan angka kurawal, tanda kurung kurawal. Coba sih.
ini. Nah, kemudian kita eh printnya hilang. Print mahasiswa. Nah, kemudian kita, nah di sini sudah muncul bahwa di sini yang pertama itu di mana pada jurusan itu yang awalnya informatika kita ubah menjadi sipil. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada Python tambahkan item kamus atau Python edit dictionary, di mana menambahkan item dilakukan dengan menggunakan kunci indeks baru dan memberikan nilai. Nah, seperti contoh yang di sini. Kemudian langsung saja pengimplementasiannya. Nah, ini kita tutup dulu. Kemudian di sini kita menggunakan kurung siku. Misalkan di sini kita ingin menambahkan nama. Kemudian sama dengan Ica. Hasilnya akan, nah seperti kita lihat sini bahwa di sini ada muncul terus tampil yang telah item yang kita tambahkan tadi di mana nama di sini telah muncul. Kemudian kemudian di sini juga ada update dictionary atau perubahan kamus, di mana metode update ini akan memperbarui kamus dengan item dari argumen tertentu. Jika item tidak ada, maka item akan ditambahkan. Nah, argumen harus berupa kamus atau objek yang dapat dibuat dengan pasangan kunci atau nilai. Nah, contohnya di sini sebenarnya caranya yang tadi sama dengan cara kita menambahkan menggunakan ini, tapi di sini kita coba cara update dengan menambahkan update. Nah, eh, kemudian item ini kita masukkan ke sini. Kurungnya kita ubah jadi titik 2. Kemudian di sini kita pakaikan tanda kurung kurawal. Kita di sini sudah muncul juga sama hasil yang kayak tadi. Nah, ini untuk apa ya? Untuk eh, kita bisa memilih apakah kita ingin menggunakan cara yang pertama tadi atau dengan menggunakan cara update ini. Tetapi walaupun kita menggunakan cara pertama ataupun update itu nilai apa ya, tampilan yang dihasilkan itu akan sama, di mana akan akan menambahkan item yang ingin kita tambahkan. Jadi di sini ada Python remove items atau hapus item kamus, di mana ada beberapa metode untuk menghapus item dari kamus. Nah, itu yang metode pertama yaitu dengan menggunakan po. Nah, mungkin kita langsung baca. Nah, misalkan di sini kita tambahkan po. Kemudian eh, di sini item yang ingin kita hapus, misalkan kita ingin menghapus
Hmm, ini. Nah, secara otomatis NIM telah dihapus, di mana eh, sesuai dengan yang kita perintahkan bahwa kita ingin menghapus atau meremove NIM. Nah, maka yang hasil yang keluar hanya akan ada jurusan, year. Nah, dua itu saja. Nah, kemudian di sini ada metode kedua yaitu metode pop item di mana menghapus item yang terakhir dimasukkan. Nah, seperti ini. Misalkan di sini kita perlu tambahkan pop item, kemudian kita kan terus. Nah, kemudian di selanjutnya itu ada metode pop item di mana menghapus item yang terakhir dimasukkan. Nah, eh, misalkan di sini kita ganti jadi kita tambahkan saja pop item. Kemudian ini kita hapus. Nah, Nah, hasilnya akan seperti ini, di mana pop item itu menghapus item yang terakhir dimasukkan. Nah, seperti yang kita lihat di sini bahwa year itu atau tahun itu adalah item yang terakhir kita masukkan. Nah, otomatis dia akan secara otomatis akan terhapus. Nah, selanjutnya ada yaitu dengan menggunakan metode del, di mana di mana kunci menghapus item dengan nama yang kunci yang ditentukan. Nah, sebenarnya sama dengan sebelum-sebelumnya, tapi eh, perbedaannya itu apabila kita menggunakan del, maka yang pertama itu bukan del, kemudian name. Nah, kalau misalkan sebelum-sebelumnya itu menggunakan kurung, kita pakai kalau untuk lift kita pakai kurung yang secret. Maksudnya dalam ini. Kemudian hasilnya, nah sama dengan tadi, di mana kita telah menghapus item yang telah kita tentukan. Oke. Nah, di sini juga kata del juga dapat menghapus kamus sepenuhnya. Nah, Nah, di sini juga ada metode clear sama, yaitu dengan mengosongkan kamus, misalkan yaitu dengan menggunakan, misalkan di sini kita ini let's clear, terus juga, nah, sini secara otomatis apa ya, item-item tersebut tidak akan ditampilkan karena clear ini yang akan clear ini yaitu dengan menggunakan clear maka item-item semua itu tidak akan tampil atau dengan kata lain itu kosong. Nah, kemudian di sini ada loop direction di mana di sini kita dapat melakukan perulangan dalam kamus dengan menggunakan for. Nah, contohnya itu seperti ini. Langsung saja. Di sini kita tambahkan for X in nama siswa untuk detik kedua. Kemudian di sini kita ganti jadi variabel X. Nah, hasilnya itu
Nah, hasilnya sudah seperti ini, di mana di sini kita telah melakukan perulangan, yaitu dengan yang pertama kita telah eh, yang pertama itu yang pertama kali dicetak itu adalah name, kemudian jurusan, kemudian niat, dan kemudian kenapa di sini nama karena tadi kita menggunakan ini kita mengupdate. Nah, seperti ini cara melakukan perulangan dalam eh, mahasiswa direction. Nah, selanjutnya di sini eh, itu cetak semua nilai dalam kamus satu persatu. Nah, misalkan di sini kita tambahkan mahasiswa, siswa, kemudian ini sama satunya. Kemudian hasilnya di sini di mana kita dengan kita menggunakan metode ini yaitu di mana cetak semua nilai dalam kamus satu persatu. Nah, nilainya kan ini nilai atau volumenya ini. Nah, otomatis yang akan dicetak itu hanya nilai. Nah, sedangkan kunci atau key-nya itu tidak akan ikut tertampilkan. Sehingga dia menghasilkan ini. Oke. Kemudian selanjutnya di sini ada juga contoh di mana kita dapat menggunakan Volways untuk mengembalikan nilai kamus. Nah, misalkan sini kita tambahkan lalu. Nah, eh, sini tadi sama dengan dimana kita mengembalikan nilai kamus sama seperti metode sebelumnya, karena kan di sini juga kita eh, otomatis cuma akan di sini juga program otomatis akan cuma menampilkan nilai karena yang ingin kita kembalikan dalam metode ini yaitu atau metode flash itu hanya karena hanya nilai. Nah, dengan secara otomatis itu key tidak akan ikut tertampilkan karena key itu atau kata kunci dan itu tidak akan masuk dalam nilai. Oke. Nah, untuk ini di sini ada contoh di mana kita dapat menggunakan case metode ini untuk mengembalikan kunci kamus. Nah, ini juga sebenarnya kebalikan dari ini, kebalikan dari nilai tadi. Dimana kalau kita menggunakan kata kunci atau metode case, maka seperti ini. Maka yang akan tertampilkan itu otomatis hanya ada nilai saja. Sama di sini juga ada yaitu di mana ulangi key dan evaluate yaitu dengan menggunakan item metode. Nah, seperti yang ada di sini di mana kita menggunakan di sini dua variabel. Misalkan variabel x, kemudian kita tambahkan dengan variabel y. Kemudian kita menggunakan item. Sini kita tambahkan variabel x dan y. Nah, otomatis di sini yang akan muncul itu adalah Kate dan Fourier. Nah, di mana dalam metode item ini yaitu yang akan digunakan untuk mengulangi atau mengembalikan nilai nilai atau kunci yang ada pada mahasiswa di di di, di Nirex.
Nah, selanjutnya kita masuk pada Python copy direction atau salin kamus, di mana kita dapat menyalin kamus hanya dengan mengetik date 2 atau date sama dengan date 1, karena date 2 hanya akan menjadi referensi ke date 1 dan perubahan yang dilakukan date 1 secara otomatis juga akan dilakukan ke date 2. Nah, itu dengan cara membuat salinan, salah satu caranya adalah menggunakan metode kamus bawaan atau copy. Nah, contohnya seperti ini. Nah, sini ini kita saja. Nah, misalnya di sini saya ingin membuat mahasiswa 2. Nah, kemudian di sini kita masukkan yaitu mahasiswa, karena yang ingin kita copy adalah yang di sini, maka kita masukkan mahasiswa atau mahasiswa di direction. Nah, kemudian kita tambahkan copy. Nah, kalaupun kita kita tambahkan mahasiswa 2, kemudian kita tampilkan. Nah, di sini sudah muncul hasilnya bahwa dalam kopian sini di mahasiswa 2 ini hasilnya itu sama yang dengan yang ada pada mahasiswa, anggaplah mahasiswa 1 ini, atau yang atau yang aslinya. Nah, kemudian juga di sini ada buat salinan dengan buat salinan kamus dengan menggunakan div fungsi. Nah, seperti di sini sama juga, misalnya di sini kita akan my div, kemudian di sini juga div, kemudian kita hapus. Nah, di sini kita masukkan mahasiswa. Kemudian di sini my. Nah, hasilnya akan sama juga dengan apa yang ada pada mahasiswa 1. Oke. Nah, kemudian kita masuk pada materi terakhir, yaitu Python Nested Dictionary, di mana Python Nested Dictionary ini adalah kamus besar atau kamus bersarang, di mana kamus dapat berisi kamus ini disebut dengan kamus bersarang. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian pengimplementasiannya, misalkan ini kita hapus. Kemudian misalkan saya ingin membuat kayak dictionary dalam dictionary. Nah, di sini kita tambahkan lagi dictionary dictionary baru, itu mahasiswa 1. Kemudian sama dengan name. Nah, di sini kita isikan misalkan name itu sama dengan S1S12209. Kemudian nama, sini Ica, ini untuk ini. Nah, kemudian setelah ini kita ingin membuat dictionary baru lagi, yaitu dengan nama mahasiswa 2. Kemudian ini tampilannya itu adalah seperti ini, di mana di sini kita telah membuat dictionary dalam dictionary. Nah, di sini juga sama seperti yang telah di sini, itu nested dictionary. Oke. Kemudian selanjutnya di sini ada
atau kita dapat atau kita ingin menambahkan 3 kamus ke dalam kamus baru. Nah, contohnya itu seperti ini, yaitu di sini ini kita keluarkan saja dari kamus aslinya. Kemudian di sini, nah ini tinggal kita atur saja. Oke, nah seperti ini di mana yang tadi contoh tadi yaitu dengan kita menambahkan 3 kamus ke dalam kamus baru. Nah, jika sudah seperti ini kita langsung run saja. Nah, di sini akan muncul di mana di sini kan saya ingin menampilkan nama itu pada ini item mahasiswa 2 yaitu nama. Nah, di sini langsung muncul di mana item yang pada mahasiswa itu yaitu nama dan di sini volume-nya akan muncul yaitu Caca. Oke, mungkin dari saya itu saja. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.